Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmani Mawaddah dari kelas M242. Di video kali ini saya akan membahas tentang frasa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama-tama saya akan membahas apa itu frasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Artinya, frasa tidak memiliki unsur subjek dan predikatif seperti kalimat. Jadi kalau hanya kumpulan kata tanpa subjek predikatif itu disebut dengan frasa. Contohnya, gunung tinggi, adik kecil, atau rumah besar. Semua itu adalah frasa karena tidak ada subjek dan predikatif di dalamnya. Kemudian frasa itu ternyata punya banyak jenis. Nah, jenisnya dibagi berdasarkan kelas katanya. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah frasa nomina. Nah, frasa nomina yaitu frasa yang unsur-unsurnya berasal dari kata benda atau nomina. Contohnya suami istri, ayah ibu, atau adik kakak. Kenapa disebut sebagai frasa nomina? Karena semua kata tersebut merujuk pada kata benda atau orang. Kemudian yang kedua adalah frasa verba, yaitu unsur-unsurnya berasal dari kata kerja atau verba. Contohnya jual beli, belajar mengemudi, atau sedang memasak. Nah, frasa verba biasanya menggambarkan aktivitas atau tindakan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya ada frasa adjektiva, yaitu unsur-unsurnya berasal dari kata sifat atau adjektiva. Contohnya seperti cantik sekali atau masih muda. Frasa adjektiva biasanya digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan seseorang. Terakhir ada frasa adverbia, yaitu unsur-unsurnya berasal dari kata keterangan atau adverbia. Contohnya sore ini, tadi pagi, atau esok lusa. Frasa adverbia memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, dan cara. Nah, selain berdasarkan kelas katanya, frasa juga dibagi berdasarkan perilaku sintaksisnya menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama adalah frasa endosentris. Frasa endosentris adalah frasa yang perilaku sintaksisnya sama terhadap salah satu konstituennya. Misalnya, frasa rumah besar, kita bisa mengganti salah satunya, misalnya jadi rumah kecil, dan maknanya tetap masuk akal. Yang kedua adalah frasa eksosentris. Nah, ini berbeda dengan frasa endosentris. Mengapa demikian? Karena frasa eksosentris adalah frasa yang perilaku sintaksisnya itu berbeda terhadap konstituennya. Misalnya frasa di rumah, kalau kita ubah salah satu unsurnya jadi di besar, maka maknanya jadi tidak jelas. Kemudian ada juga frasa yang bikin bingung atau bersifat ambigu. Apa itu? Nah, saya akan membahas contohnya. Yang pertama adalah anak perempuan nakal. Frasa tersebut bisa bikin bingung karena maknanya ganda. Nah, apakah yang nakal itu anak perempuan tersebut atau anak dari seorang perempuan nakal? Maknanya baru jelas kalau kita gunakan dalam kalimat. Contoh yang kedua, mobil tetangga baru. Sama halnya dengan contoh tadi ya. Di sini kita bingung apakah kata baru merujuk pada mobilnya atau tetangganya. Makna seperti ini disebut dengan ambigu. Kemudian pada frasa bos lelaki itu, apakah bosnya seorang lelaki atau bos itu adalah lelaki? Lagi-lagi makna seperti ini tergantung pada konteks kalimat. Kemudian ada juga frasa yang memiliki makna kiasan alias konotatif. Misalnya, kambing hitam. Kalau hanya berdiri sendiri sebagai frasa, artinya bisa bikin bingung. Contoh kalimat yang pertama adalah ayah menyembelih seorang kambing hitam. Nah, dalam kalimat ini jelas bahwa kambing hitam adalah hewan yang disembelih. Kemudian pada contoh kalimat kedua adalah wanita itu selalu saja mencari-cari kambing hitam. Tapi kalau digunakan dalam konteks kiasan seperti itu, kambing hitam berarti seseorang yang dijadikan sebagai sasaran kesalahan. Dari penjelasan tadi kita tahu bahwa
Frasa adalah kumpulan kata yang tidak memiliki subjek predikatif. Kemudian jenisnya pun bermacam-macam, ada nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan bisa juga ambigu tergantung dengan konteksnya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga penjelasan tadi dapat membantu untuk memahami tentang frasa ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.